Alasan Justin Hubner tak dipinjamkan ke IFK Norrköping. Media Italia sebut absennya Jay Itzes jadi penyebab Venezia FC takluk 1-3 dari Lazio. Masyarakat Indonesia balas ucapan nyelekit Kevin Dix ke Maarten Paes. Media Malaysia sebut main di JDT lebih keren ketimbang merumput di Oxford United. Tolak tawaran sejumlah klub, agen bocorkan ambisi Tom Haye. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Alasan Justin Hubner tak dipinjamkan ke IFK Norrköping. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia, Justin Hubner. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, bek berusia 21 tahun tersebut dikabarkan tidak melakukan proses loan atau peminjaman ke klub Liga Swedia, IFK Norrköping. Menurut akun Instagram tersebut, Justin Hubner mengaku hanya menjalani beberapa kali babak latihan bersama klub asal kota Norrköping tersebut dan tak adanya pembahasan kontrak peminjaman pemain. Melalui story eksklusifnya di Instagram, bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengaku tidak dipinjamkan ke klub asal Swedia IFK Norrköping melainkan hanya ikut berlatih. Tulis akun Instagram @arsiptimnas. Kabar tersebut tentunya mematahkan spekulasi banyak pihak sebelumnya yang menyebut mantan pemain Timnas Belanda U20 tersebut akan dipinjamkan oleh klubnya, yakni Wolverhampton Wanderers ke IFK Norrköping. Hal ini dikarenakan dirinya memang selama beberapa pekan berada di klub tersebut untuk mengikuti sesi latihan bersama beberapa pemain muda klub Wolverhampton Wanderers lainnya. Rumor mengenai masa depan Justin Hubner di klub Wolverhampton Wanderers di musim 2024-2025 juga belum jelas. Menyadur laman Transfermarkt.co.id, kendati sudah menjadi bagian dari tim senior klub Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner hanya sebatas menjadi penghias bangku cadangan klub sejak resmi promosi di tahun 2023 kemarin. Persaingan yang cukup ketat di klub berjuluk The Wolves tersebut membuat Justin Hubner sempat dipinjamkan selama 6 bulan ke klub Jepang, Cerezo Osaka. Namun, dirinya selama di Cerezo Osaka juga jarang diberikan menit bermain dan hanya turun dalam 6 laga sebagai pemain pengganti. Hal ini tentunya membuat rumor dirinya kembali dipinjamkan di musim 2024-2025 ini kian mencuat. Salah satu tim yang dikabarkan tertarik memakai jasa pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut adalah Blackburn Rovers. Tim yang juga berasal dari Liga Inggris tersebut memang sempat dikabarkan tertarik untuk meminjam jasa Justin Hubner di musim 2024-2025 mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada kabar resmi mengenai kebenaran berita tersebut. Lantas, apakah Justin Hubner akan tetap bermain bersama Wolverhampton Wanderers di musim 2024-2025 ini atau justru akan dipinjamkan ke klub lain? Media Italia sebut absennya Jay Itzes jadi penyebab Venezia FC takluk 1-3 dari Lazio. Media asal Italia, Tutto Venezia Sport menilai Venezia FC kalah 1-3 di laga pekan pertama Liga Italia 2024-2025 karena tidak adanya Jay Itzes di lini pertahanan. Sebab tanpa bek Timnas Indonesia itu, media Italia tersebut merasa lini belakang Venezia benar-benar buruk. I Lagunari julukan Venezia dikalahkan Lazio 1-3 di pekan pertama Liga Italia 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia. Venezia sempat unggul lewat gol cepat dari Magnus Andersson. Namun, berbagai blunder di lini belakang membuat Venezia diberondong 3 gol oleh Valentin Castellanos, Mattia Zaccagni, dan gol bunuh diri Giorgio Altare. Dalam pertandingan ini, Jay Itzes harus menepi karena terkena akumulasi kartu semasa bertanding di Liga 2 Italia musim lalu.
Absennya Jay sangat berpengaruh pada kekuatan lini bertahan Venezia. Media Italia, Tutto Venezia Sport menyayangkan kekalahan Venezia disebabkan karena blunder fatal dari para pemain bertahan. Tutto Venezia Sport menganggap absennya Jay Itzes merupakan salah satu faktor kekalahan itu. Sangat disayangkan meninggalkan ibu kota Roma dengan cara ini karena kesalahan sepele dan mencolok seperti itu. Sama seperti wajar untuk bertanya berapa margin perbaikan untuk barisan belakang yang mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kembalinya Itzes. Tulis Tutto Venezia Sport. Sementara itu, untuk selanjutnya Venezia akan berhadapan dengan Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024-2025. Laga tersebut akan digelar di Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu 25 Agustus 2024 mendatang. Masyarakat Indonesia balas ucapan nyelekit Kevin Dix ke Maarten Paes. Masyarakat Indonesia membalas ucapan nyelekit Kevin Dix dengan menggunakan kalimat "Play for Netherlands". Hal ini merupakan bentuk sindiran balik pencinta sepak bola tanah air kepada pemain FC Copenhagen tersebut. Seperti diketahui, nama pemain keturunan Indonesia Kevin Dix belum lama ini menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Pasarnya, ia melakukan sarkasme kepada para netizen Indonesia yang suka mengajak pemain keturunan membela timnas Indonesia. Hal itu dilakukan Kevin Dix saat menonton live Instagram pemain naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, dengan akun Instagram @keprostop. Dalam momen tersebut, Kevin Dix meramaikan kolom komentar live dengan meminta Maarten Paes membela skuad Garuda. Bermain untuk Indonesia Maarten Paes, tulis Kevin Dix di kolom komentar. Sekilas, kalimat tersebut merupakan sebuah bentuk dukungan dari Kevin Dix agar Maarten Paes segera membela timnas Indonesia. Namun, bagi para pencinta sepak bola tanah air, hal itu adalah bentuk sarkasme dari bek tengah FC Copenhagen itu kepada para netizen tanah air yang gemar meminta pemain keturunan membela merah putih. Tak ayal, banyak netizen yang merasa tersindir dan geram dengan aksi Kevin Dix. Dengan segera, para netizen Indonesia melalui segenap kekuatannya membanjiri kolom komentar setiap unggahan Instagram pribadi Kevin Dix agar membela timnas Belanda. Dalam salah satu unggahannya yang bahkan tidak berkaitan dengan sepak bola, ramai netizen Indonesia yang membanjiri kolom komentar dengan kalimat "Play for Netherlands". Play for Netherlands tulis @Harawijaya. Play for Netherlands tulis @desan1212. Play for Netherlands tulis @_Bagas. Terlepas dari itu, ucapan Kevin Dix kepada Maarten Paes yang meminta sang kiper membela timnas Indonesia akhirnya terwujud. Hal ini terjadi setelah FIFA menyetujui perpindahan Federasi Maarten Paes dari KNVB ke PSSI. Dengan hal ini, Maarten Paes akan siap memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, dirinya tidak dapat langsung dimainkan di laga menghadapi Arab Saudi. Salah satu kiper terbaik di Major League Soccer itu baru akan bisa bermain ketika timnas Indonesia menjamu timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00. Media Malaysia sebut main di JDT lebih keren ketimbang merumput di Oxford United. Media Malaysia, Palatau Bola, mengeluarkan sindiran kepada pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Melalui channel YouTube-nya, Palatau Bola mengatakan berkarier di Johor Darul Ta'zim JDT jauh lebih keren ketimbang merumput di Liga 2 Inggris bareng Oxford United. Kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United menggembirakan pencinta sepak bola Indonesia. Sejumlah netizen Indonesia sempat meledek pendukung Malaysia. Menurut mereka, Malaysia cemburu karena bintang mereka Marcelino dapat beraksi di Eropa. Kata Palatau Bola, banyak netizen Indonesia menyenggol bintang Malaysia.
Arif Aiman, yang masih saja berkarier di Malaysia bersama JDT. Padahal banyak rumor mengatakan pemain timnas Malaysia itu mendapat tawaran bermain di Eropa, lanjut Palatau Bola. Namun, bermain di kompetisi paling elite di ASEAN, Liga Super Malaysia jauh lebih tinggi ketimbang beraksi di Liga Bawah Inggris, tegas Palatau Bola. Pernyataan di atas pun mendapat respons dari sejumlah netizen Indonesia yang melakukan silaturahmi ke channel tersebut. Mereka beramai-ramai menyebut Palatau Bola iri dengan gebrakan yang dibuat sepak bola Indonesia. Kepanasan ngap? Kalungin kulkas mendingan, tulis akun @japansota. Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Malaysia apa prestasinya? Tanya akun @romamers95. Satu hal yang pasti, apa yang dibuat Marcelino Ferdinand masuk kategori luar biasa. Di usia 19 tahun, ia berhasil diboyong salah satu klub yang memiliki sejarah panjang di persepak bolaan Inggris. Benar, ada campur tangan Erick Thohir dan Anindya Bakri selaku pemilik Oxford United dalam upaya mendatangkan ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Namun, Marcelino Ferdinand diboyong juga atas skill yang dimiliki, bukan karena embel-embel orang Indonesia. Menarik menanti aksi Marcelino Ferdinand di Oxford United. Akhir pekan nanti, Oxford United dijadwalkan tandang ke markas Blackburn Rovers di lanjutan pekan ketiga Liga 2 Inggris 2024-2025 pada Sabtu, 24 Agustus 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tolak tawaran sejumlah klub, agen bocorkan ambisi Tom Haaien. Tom Haaien dilaporkan mendapat tawaran dari klub Belanda, Fortuna Sittard. Akan tetapi pemain 29 tahun itu dikabarkan menolak. Tom Haaien berstatus bebas transfer sejak kontraknya selesai dengan SC Heerenveen. Wesley Verhoek pun mengungkapkan bahwa sejumlah tawaran yang masuk tidak menarik minat Tom Haaien. Pemain kelahiran Amsterdam itu memiliki ambisi untuk bermain di luar Belanda. Sejumlah klub telah menunjukkan ketertarikan, kata Wesley Verhoek dikutip dari Football International. Namun tawaran yang dicari Tom belum ada. Ambisinya adalah pindah ke luar negeri, ujarnya. Haaien dilaporkan tetap menjaga kebugaran fisiknya di Jong AZ Alkmaar. Tom Haaien memang menghabiskan sebagian kariernya di Belanda. Akan tetapi, ia sempat berada di Italia bersama Lecce. Kala itu Lecce berkompetisi di Seri B musim 2018/2019. Bersama Lecce, Tom Haaien bermain 13 laga dengan 282 menit bermain. Sementara itu, di tengah belum jelasnya masa depannya, Tom Haaien akan berjuang bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Australia pada 10 September 2024. Pemain naturalisasi itu sudah memiliki 3 caps bersama Garuda. Tom Haaien juga sudah mencetak 1 gol. Shin Tae-yong butuh waktu 3 tahun untuk memperbaiki fisik dan teknik dasar para pemain timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan oleh pelatih fisik timnas Indonesia saat ini, Sofia Imam Faizal. Pria asal Tulungagung tersebut tak hanya mengurusi timnas Indonesia senior, saat ini ia juga bertanggung jawab untuk tim U16. Dirinya sempat bergabung sebagai pelatih fisik timnas Indonesia pada periode 2018-2019. Sofia sempat hijrah ke Sabah FC dan Persis Solo pada 2019-2023. Pria asal Tulungagung itu kembali menjadi pelatih fisik timnas Indonesia sejak Juni 2023. Sofia mengaku bahwa para pemain tidak memiliki masalah fisik saat bergabung dengan timnas Indonesia senior.
Hal ini karena tim pelatih Timnas Indonesia telah berkolaborasi dengan klub Liga 1 untuk memantau kesiapan fisik pemain setiap saat. Intinya kalau tim senior, soal fisik tidak ada masalah sih, karena sudah terbentuk dari tim di Liga 1, ujar Sofia Imam Faizal. Karena kita akan mengambil pemain yang sudah siap dan sesuai dengan filosofi pelatih kepala. Itu yang paling penting. Sebelum pemain masuk dalam daftar panggilan ke Timnas Indonesia, saya memandu pelatih fisik dari Korea, yaitu Shin Sang-gyu. Dia suka bermain data. Jadi, data itu akan mencerminkan suatu aktivitas pemain tersebut. Kami lalu mengumpulkan datanya lalu dianalisis sama Shin Sang-gyu. Jadi, secara kebugaran, dia sudah siap sejak dari klub, lanjutnya. Sofia Imam Faizal mengaku bahwa Shin Tae-yong butuh waktu lama untuk membenahi berbagai masalah di skuad Timnas Indonesia. Pria asal Tulungagung tersebut mengaku bahwa Shin Tae-yong butuh 3 tahun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah tersebut tak hanya di aspek fisik, tapi juga meliputi teknik dasar seperti umpan, tembakan, dan lainnya. Bisa kita lihat sejak era COVID-2021 itu, ujar Sofia. Saya waktu itu masih di Sabah ya. Dia baru bisa 100% bekerja pada 2021-2022. Butuh waktu 3 tahun lah untuk memperbaiki aspek fisik dan beberapa dasar-dasar sepak bola. Tidak hanya passing, banyaklah. Ada hal-hal secara motorik juga saya berikan ke Timnas U16 agar para pemain bisa improve ke atas. Aspek motorik yang paling penting, ujarnya. Timnas U20 Indonesia tiba di Korea Selatan, ini agenda yang dilakukan. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia terbang ke Korea Selatan untuk menggelar pemusatan latihan TC. TC ini merupakan bentuk persiapan tim asuhan Indra Syafri menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 sendiri akan dimulai pada bulan September mendatang. Nantinya, Timnas U20 Indonesia harus berjuang di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Sementara itu, skuad Timnas U20 Indonesia langsung menggelar latihan setibanya di Korea Selatan. Latihan tersebut digelar di Gonup RI Football Field, Incheon. Pada kesempatan ini, Indra Syafri membawa sebanyak 30 pemain. Nama Wilber Jardim dan Jens Raven tak ikut serta karena kembali ke klubnya masing-masing. Sedangkan Kaviatur Rizky juga absen akibat menderita cedera. Sebagai gantinya, Indra Syafri kembali memanggil Ji Da-bin. Selain Ji Da-bin, Indra Syafri juga membawa beberapa pemain bintang lainnya seperti Arkan Kaka, Iqbal Gwijangge, hingga Kadek Aral. Lebih lanjut, Timnas U20 Indonesia juga memiliki 3 agenda uji coba selama di Korea Selatan. Rangkaian uji coba tersebut bertajuk Seoul Earth on Us-Cup 2024. Shin Tae-yong curhat, awalnya sempat miris lihat Timnas Indonesia. Shin mulai memimpin Timnas sejak tahun 2020 lalu. Tugasnya cukup berat karena saat membangun tim satu dunia dilanda pandemi COVID-19. Perlahan, dia mulai mendapatkan skema terbaik dan momentum tersebut hadir di Piala AFF 2022. Selanjutnya, skuad Garuda perlahan berprogres sehingga berada di tahap ini. Shin Tae-yong mengakui, orang Indonesia memang dikenal ramah dan baik hati. Namun, beberapa pemain memiliki pola pikir yang kurang tepat untuk menjadi atlet profesional. Hal ini yang coba dibenahi sejak dia memimpin latihan perdana skuad Garuda. Pertama, orang Indonesia semuanya baik dan berhati lembut, jadi saya terkejut ketika pergi ke sana. Oh, mereka memiliki pola pikir yang buruk tentang menjadi atlet. Ya, mereka sangat lembut dan tidak pernah mengatakan hal buruk kepada orang lain. Begitulah atlet sejati, kata Shin Tae-yong.
Salah satu yang jadi sorotan dan sering Shin ingatkan adalah soal komunikasi. Rencana yang sudah dirancang oleh bekerja tidak akan bekerja dengan baik saat pemain kurang solid. Kondisi ini membuat mereka harus terus terhubung dan saling mengingatkan saat sudah bermain. Di dalam sepak bola ini adalah latihan taktis. Tetapi kenyataannya, pelatih menganggap menyampaikan pesan adalah hal yang paling penting, tapi mereka tidak lanjutnya. Shin juga menilai bahwa hadirnya pemain keturunan perlahan bisa membuat pola pikir timnas semakin padu. Mereka membawa ilmu yang sudah dipelajari dari luar negeri dan coba diterapkan dalam tim. Tentunya, dia memiliki kriteria yang ketat saat memberikan rekomendasi pemain keturunan dan bertanggung jawab penuh. Mereka adalah pemain keturunan yang menjadi WNI. Saat ini sudah hampir 50% dan ke depan akan lebih besar lagi. Saya sangat ketat tentang satu hal, jika tidak memiliki darah Indonesia dalam dirinya. Saya tidak akan pernah mengerjakannya memberikan rekomendasi, jadi pemain kita adalah mereka yang berdarah Indonesia. Mereka memiliki kakek dan neneknya berdarah Indonesia, tutupnya.